Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kampung santri sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang tahu kuning ya. Apakah tahu kuning ini bisa dikonsumsi oleh orang yang menderita MAH atau gangguan asam lambung? Yuk kita bahas teman-teman ya. Begini teman-teman, tahu itu umumnya ada dua macam ya, tetapi yang paling populer itu adalah yang warnanya putih. Nah, di sini juga ada juga tahu yang warnanya kuning ya, seperti contohnya tahu kuning oleh-oleh khas dari kota Kediri ya, yang sangat terkenal itu ya. Itu tahu kuningnya juga padat, bagus dan rasanya enak ya. Yang saya maksud di sini adalah tahu kuning yang bukan tahu kuning Kediri ya, yang biasa dijual di pasar-pasar atau yang orang-orang keliling ya. Mengapa demikian? Karena yang dari Kediri itu insya Allah biasanya ini tahu kuning yang kualitasnya bagus, mulai dari kualitas pengerjaannya yang bagus, kualitas kedelainya bagus, dan kualitas penyimpanannya juga bagus ya. Nah, dan rasanya juga beda, lain harganya pun juga beda ya teman-teman. Tapi di sini ada lagi tahu-tahu yang memang harganya itu murah-murah dan warnanya kuning ya. Di sini ya, apakah itu boleh dimakan oleh orang yang menderita gangguan asam lambung? Intinya masih boleh teman-teman. Cuma di sini ada yang perlu teman-teman perhatikan ya, apakah pewarnanya ini benar-benar memakai pewarna makanan atau yang paling baik itu kan pakai pewarna alami ya, herbal, pakai kunyit ya. Tetapi kita nggak tahu proses proses produksinya itu seperti apa. Nah, ini masalahnya teman-teman ya. Tidak ada salahnya teman-teman ini menanyakan ya kepada penjualnya, ini pakai pewarna apa gitu ya teman-teman ya. Kalau memang dia dari pewarna buatan ya, pewarna kimia, sebaiknya teman-teman hindari saja ya. Memang agak sulit ya membedakan mana yang itu dari kunyit, dari apa namanya, dari bahan kimia yang berbahaya yang nggak jelas, atau pewarna tekstil, serta atau dari pewarna makanan ya, atau bahasa di tempat saya itu namanya sumbo ya, sumbo ya. Itu kita sulit membedakannya ya, nggak tahu ya. Jadi saran saya sekaligus sebagai kesimpulan saya, sebaiknya teman-teman mengkonsumsi tahu kuning yang benar-benar berkualitas ya. Jangan di tempat-tempat semisal yang di pasar ataupun di orang yang kelilingan, yang mana teman-teman tidak bisa memperoleh informasi yang tepat dan jelas tentang warna dari kuning tahu itu gitu ya. Tetapi kalau kita misalnya ke Kediri misalnya itu ya, itu kan ya banyak sekali merek-merek yang sudah legend, sudah dari zaman, mungkin dari zaman Jepang, sudah ada ya, sudah merintis usaha pembuatan tahu kuning itu hingga turun temurun, mungkin bisa sampai 3 atau 4 generasi ya, seperti itu. Dan saya sendiri pun juga seringkali memakannya ya sebagai oleh-oleh. Mengapa demikian? Karena rumah dari keluarga saya, rumah dari istri saya tepatnya ya, itu dari Kediri. Jadi kalau saya bertandang ke Kediri, biasanya membawa oleh-oleh tahu kuning itu, dan itu memang spesifik, spesial, memang bagus sekali. Dan itu memang beda dengan yang dijual di pasar-pasar ya. Yang di pasar-pasar itu mohon maaf ya, sama seperti tahu putih, hanya warnanya saja yang kuning ya. Dari segi rasanya, teksturnya itu sama dengan tahu putih. Tetapi kalau yang benar-benar tahu kuning asli, itu pasti beda. Lebih berat bobotnya, kemudian lebih kenyal, dan dia lebih gurih ya. Itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman kalau ingin tahu kuning, pastikan teman-teman mendapatkan tahu kuning yang berkualitas ya. Bukan tahu kuning yang sebenarnya tahu putih yang dikasih warna kuning. Nah, beda seperti itu ya. Bukan tahu putih yang direndam dengan air yang diberi pewarna kuning ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga cukup jelas keterangan dari saya. Semoga bermanfaat, semoga lekas sembuh, dan saya doakan, teman-teman juga doakan saya, mari kita insya Allah sembuh bersama-sama ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.